Pai. Yuk, Ada pertanyaan nih dari teman-teman YouTube. apa? Pertanyaan apa? Kalau riwayat TBC, Hmm. ada job yang nggak bisa diambil kah, Pai? Oh ya. Pertanyaannya itu sangat sulit dijawab ini. Oke, nggak apa, dijawab ya, pasti dijawab. Yang komen di YouTube pasti jawab, tak jawab ya. Jadi gini ya, kalau itu TBC-nya masih tahap pengobatan, itu nggak bisa. Itu memang mungkin syarat dari PK-nya aja sih. Tapi kalau kalian posisi di Jepang punya TBC itu nggak ngaruh kok, aman-aman aja gitu loh. Ya ini kan memang jadi persyaratan ketika mau ke Jepang aja, yang persyaratan dari PK mungkin ya, biar terhindar dari penyakit gitu ya. Pokoknya kalau punya penyakit TBC, sembuhin dulu aja. Kan 6 bulan kalau pengobatannya itu intensif, udah sembuh kan. Jadi kalau sudah sembuh, ya selama pengobatan sambil belajar bahasa ya. Nanti kalian masuk ke LPK, terus pas MCU, medical check up, sudah bersih, clean, bisa banget. Kalau cuma riwayat, bisa banget. Gak ada yang ngelarang. Panu, gimana, Pai? Panu. Aduh, kalau panu ini Kades kurang, Pai. susah ya, Pai. susah. Yang penting sebenarnya syaratnya bahasa loh ke Jepang itu. Karena Nggak aneh-aneh ya, Pai? di Jepang tuh nggak diskriminatif juga gitu, nggak kayak di Konoha gitu loh. Iya, Kalau di Konoha kan terlalu diskriminatif gitu loh. Kayak misal punya penyakit panu terus nggak diambil, terus nggak keterima karena terlalu mengentingin looks banget loh di Indonesia. Adalah, Pai, itu namanya juga permainan. Ya. Kalau pasti ada sit ya pasti masuk lah. Iya, bisa ya. Bisa jadi kan? Jangan dibongkar gitu lah gitu. Ya pokoknya kalau misal punya panu pun yang penting panunya jangan setubuh gitu. Iya. Jadi panu itu agak susah nanti gitu. Kalau cuma panu bisa. Ya, panu kan juga bisa disembuhin kan. Cuma itu kan jamur kan. Itu jamur yang dimakan. Pokoknya kalau cuma panu sembuhin dulu, nanti bisa kok. Gitu. Sebenarnya nggak disembuhin ya, meskipun nggak sembuh pun masih bisa kok. Di Jepang itu nggak ada larangan, nggak ada kayak gitu. Orang Jepang yang panuan, ini pengalaman sebenarnya ya. Rekan-rekan kerjaku yang panuan ada, yang terus badannya itu iritasi, gatel-gatel, banyak. Nggak cuma sekali 2 kali. Aku punya rekan kerja yang kayak gitu. Sampai aku kadang ngeliatnya tuh, ya disembuhin gitu ke dokter kulit gitu loh. Tapi ada gitu loh. Jadi menjadi bukti kalau di Jepang itu nggak diskriminatif. Kalian punya penyakit kulit apapun, selama itu tidak gampang menularkan ke orang lain, aman-aman aja gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting belajar bahasa dari Indonesia. Itu gitu. Tadi yang punya panu, kadas kurap. Ya aman. Nggak usah khawatir. Apa aman. Ini harusnya tuh kalau di endorse sama obat panu bisa nih. Bisa masuk banget ini. Tolonglah itu yang para endorse. Oke, lanjut. Ini ada lagi, Pai. Bang, saran LPK atau lembaga yang bagus buat mau kerja di Jepang, Pai. Waduh, jadi keringetan aku kalau ngomongin LPK Indonesia. Soalnya LPK Indonesia itu gimana ya? Jangan Indonesia, jangan. Konoha. Gini ya, aku kan nggak terafiliasi dengan LPK manapun di Indonesia, dan nggak bakal mau juga diajak kerjasama dengan LPK Indonesia ya. Soalnya ya pokoknya kalau saran LPK yang bagus itu ya biasanya LPK kan biasanya punya akun Instagram lah atau apapun itu, kalian cari-cari di situ. Biasanya kan siswa yang berangkat ke Jepang pun di-up di situ kan, dibikin konten. Ya kalian tanya-tanya langsung ke alumni yang dari situ gitu loh. Itu mengenai pembayaran totalnya mereka habis berapa gitu. Soalnya kalau kalian tanya di awal biasanya LPK tuh nggak transparan gitu loh. Karena total yang kalian bayarkan misal habis 50 juta, 60 juta, itu buat untuk apa aja, biasanya LPK itu nggak transparan dan nggak ngasih nota pembayaran rinciannya gitu loh. LPK biasanya nggak mau ngasih gitu-gitu. Jadi kalau saran pengen bagus, aku nggak bisa ngasih saran, nggak tahu juga, dan kayaknya nggak bakal mau nyari tahu LPK mana yang bagus karena ya susah. Cara nyari tahunya harus cari alumni yang dari situ. Itu aja sih saranku. Cari sendiri ya. Yang penting jangan termakan omongan ya, Pak ya. Yang penting jangan termakan omongan LPK. Angkat dhisik. Orang masalah mangkat dhisik. Bullshit. Lanjut lah. Bang. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, siap. Bagian cleaning service atau waiter untuk umur 30-an masih bisa pergi gak, Bang? Bisa banget. Tak dulu, pergi kemana? Oh iya, dia pergi kemana dulu? Kemana dulu ini? Maksudnya ini kan mana ada tadi pertanyaan? Gak tahu. Gak ada ke Jepangnya kan? Gak ada ke Jepangnya. Pergi kemana dulu harus jelas. Kalau isi komentar harus jelas. Biar gak salah paham. Kata bitasin sih. Kompetisi. Gimana?
Oh, jangan dong. Tobita Shinji pun kalau yang bukan tinggal di Osaka nggak bakal tahu Nggak sih. bakal tahu ya. Dan kalian jangan nyari tahu Tobita Jangan, Shinji jangan, ya, jangan ya, jangan. Untuk yang tinggal di Osaka aja yang nggak Taunya tahu. pasti Ichi menggoseng gitu kan. Gimana lanjut yang tadi? Oke. Berarti maksudnya itu mungkin ke Jepang ya? Iya, maksudnya Dengan pasti ke Jepang. umur 30 tahun 30 tahun. kerja jadi waiters. Iya. Atau Jadi cleaning service atau waiter untuk umur 30-an bisa nggak? Bisa banget. Kalau kalian ngambil visa TG, kalau magang mungkin ada batas umurnya ya. Tapi kalau visa TG dan lainnya itu, atau kalian misal punya S1 dari Indonesia kan bisa apply pakai visa engineer Aman berarti. atau Kijinkoku itu ya. Gitu. Ya paling gampang plusnya ya paling cepat ya pakai TG aja. Nggak ada batasan umur. Yang penting belum memasuki umur pensiun, yaitu 65 tahun. Gitu itu bisa. Biasanya yang membatasi umur itu ya dari pihak LPK Indonesianya gitu loh. Kalau kalian apply-nya langsung nyari jobnya langsung ke TSK atau Kemei yang ada di Jepang tanpa melalui LPK, biasanya mereka nggak memperdulikan umur gitu loh. Yang penting ada pekerja yang mau masuk ke situ, mereka pasti welcome banget gitu. Biasanya yang mempersulit syaratnya itu dari LPK Indonesianya aja sih. Gitu. Sama di Jepang gitu ya, nggak ada diskriminasi umur juga. Jadi aman, tenang aja. Yang penting belajar bahasa dulu ya. Iya. Gitu. Oke. Makasih. Lanjut. Saya jobnya kusaku. Tapi di sini kerjanya malah bangun panel. Udah gitu kayak dikucilkan. Terus di kerjaan Nihonjin semua senpai. Itu sebenarnya kan kerjanya sudah di luar dari job desk yang ada di kontrak kerja ya. Kalau saranku misal nggak betah ya. Kalau saranku nih, misal nggak betah, datang aja ke OTID, bawa kontrak kerjanya, jelasin ke sana. Kalau kamu kerjanya di luar dari job desk yang ada di kontrak kerja, nanti bisa mengajukan untuk pindah ke perusahaan yang lain. Gitu. Tapi kalau kamu kerasan atau nggak masalah ya jalanin aja dulu lah. Ya kalau emang gajinya misal sesuai, lembur dibayar, terus kerjanya juga nggak terlalu berat, ya nggak apa-apa lanjutin aja. Tapi kalau misal udah benar-benar kerjaan itu berat, orang-orang juga toksik semua, bisa kok kamu melapor buat minta pindah perusahaan. Mereka sudah menyalahi peraturan juga gitu loh dari pihak Kumiai sama perusahaannya. Dengan secara terang-terangan mereka menyalahi peraturan itu tadi, menyalahi peraturan yang ada di kontrak kerja. Gitu. Itu bisa dilaporkan ya. Gitu. Nih, ada lagi, Pai. Siap. Kalau sholat Jumat di Jepang bisa nggak, Pai? Bisa. Kata siapa? Kata siapa nggak bisa ya, Pai? Kata siapa? Bisa ya tergantung niat. Tergantung niat. Serta sama pinter-pinter nyari perusahaan. Kenapa kok pinter-pinter? Ya, yang namanya perusahaan itu mereka tuh punya kondisinya mereka masing-masing gitu loh. Kalau saranku, kalau kalian pengen bisa dengan tertib sholat Jumat, pertama pinter-pinter cari jobnya. Kalau menurutku cari job itu yang paling fleksibel mungkin di Kaigo ya. Kalau nggak di Kaigo yang pengolahan makanan mungkin yang ada sistem shift siang atau malam kayak gitu. Kalau misal kalian datang ke Jepang sebagai Gemba sudah susah lah. Gemba lagi. Itu kalau Gemba kan biasanya jam hari kerjanya itu dari Senin sampai Jumat. Sabtu mungkin masuk untuk lembur, minggunya libur. Nah, Senin sampai Jumat kan udah kerja hari kerja gitu loh. Kalau kamu mau ngambil libur buat sholat Jumat biasanya susah, kecuali kalau perusahaanmu itu sampingnya masjid. Mungkin kamu nih ke waktu istirahat buat sholat Jumat bisa mungkin. Tapi kalau perusahaanmu atau tempat tinggalmu itu jauh dari masjid, kayaknya susah. Mending pinter-pinter pilih-pilih jobnya waktu di LPK Indonesia. Jangan kemakan omongan LPK. Yang penting sampai Jepang dulu. Yang mangkat. Gitu ya. Intinya pilih-pilih job dulu sama waktu wawancara nego. Gitu ya, boleh kok. Gitu. Yang penting 5 waktu tapi oke. Yang penting itu loh, yang penting itu jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru pengen ke Jepang gitu loh. Siapin bekal bahasa biar ke waktu bahasa kalian sudah bisa, waktu job matching dari LPK kalian bisa nego juga gitu loh. Enggak yang penting hai gambarimasu, wakarimashita, jangan gitu ya. Soalnya nafsi kalian itu yang menentukan kalian sendiri, jangan di tangan LPK gitu ya. Oke, lanjut Bang. Ini Pak, kalau lewat IM Jepang aman nggak Pak? IM ya, kalau sama magang aku lebih rekomen ke IM Japan ya. Gitu karena apa? Kalau IM Japan kan emang G2G ya, emang
langsung pemerintah gitu. Kalau swasta kan kayak personal perusahaan gitu loh. Jadi menurutku ya, aku tuh kan juga jarang banget dengar cerita itu pekerja Gemba yang IM Japan dapat kekerasan atau apa, itu jarang. Rata-rata tuh yang dari swasta ya. Kalau menurutku juga itu perusahaan itu kayak lebih sungkan gitu loh. Lebih kayak oh ini mereka datang itu ya karena ada hubungan antar negara gitu loh. Bukan perusahaan dengan LPK Indonesia dengan lewat KUMI, TSK, bukan gitu ya. Jadi lebih sungkan atau lebih sedikit menghargai sih kalau menurutku ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu. Jadi kalau untuk magang ambil IM Japan aja, meskipun prosesnya lebih lama sama lebih susah. Tapi biayanya lebih murah. Gitu, soalnya ditentukan. Kalau swasta mini-mini lah, Pak. Kalau swasta harus siap habis uang banyak karena nggak transparan. Itu uangnya Pak. Gitu ya. Jadi kan apa-apa uang. Tuh ya pokoknya kalau magang IM Japan aja. Kalau saranku itu sih. Gitu ya. Oke. Lanjut. Apa benar Jepang krisis tenaga kerja, Bang? Kata siapa? Nah, ini ada yang tanya, Bang. Ini ada yang tanya, Bang. Iya bener sih, bener banget. Emang lagi krisis tenaga kerja banget ya. Karena kan ya gimana, di Jepang kan Shoshi Koreka. Jadi itu angka kelahiran anak itu berkurang, sedangkan angka umur yang menua itu sangat tinggi sekali gitu yo. Jadi ya emang usia produktif Jepang juga lama-lama juga habis gitu loh. Makanya krisis tenaga kerja, dan jadi alasan juga lebih mudah untuk pekerja asing yang datang ke Jepang, salah satunya dengan visa TG itu tadi ya. Oke lanjut. Pak, next time bahas visa engineering juga. Soalnya banyak juga peminatnya. Cuma informasi mengenai itu masih sedikit dibahas di YouTube, Pak. Visa engineer ya. Engineering di Jinkoku, Pak. Gimana itu? Untuk mengenai visa engineer sebenarnya aku sudah kontak-kontakkan temanku yang punya wawasan mengenai visa engineer ya, dan dia juga visa engineer. Tapi pengen mau tahu undang ke podcast, tapi cuma waktunya aja yang belum dapat. Nah nanti misal dapat, nanti bakal tahap lewat podcast aja. Tapi tak kasih spoiler dulu. Kalian jangan terlalu menganggap visa engineer itu di sini kayak visa yang terlalu tinggi gitu loh. Terlalu diwakkan ya, Pak. Kalian terlalu mengglorifikasi visa engineer sebenarnya. Bahkan magang aja gajinya lebih besar juga. Ada loh gaji pemagang yang lebih tinggi dari gajinya, ada. Banyak juga ya. Gaji engineer itu nggak melulu gajinya besar gitu loh. Bukan apa? Saya itu pernah dengar gaji engineering atau Jinkoku itu pasti ada yang 60 mang. Ada yang 70 mang. Itu gimana, Pak? Bener apa enggak itu, Pak? Kalau ada sih ada, tapi itu pasti yang pekerja melakukan skill tinggi gitu loh. Sama bahasa yang sudah mungkin ya native lah. Ya udah setara sama orang Jepang. Itu pasti ada. Kalau kalian skillnya tinggi gitu loh. Tapi kalau kalian skillnya so-so, bahasa juga so-so gitu loh, nggak bakal dapat perusahaan dengan gaji yang tinggi. Pasti gajinya UMR standar gitu loh. Misalkan di Osaka standarnya 23-25, ya kalian gajinya cuma segitu gitu loh. Ada juga teman saya, Pak. Visa di Jinkoku atau engineering, gajinya cuma 12 mang. Ada temanku ada. Aku loh punya teman juga yang visanya itu engineer, kerja di sebuah pabrik itu juga. Ya gajinya nggak sama anak magang, gajinya gede pemagang gitu. Gitu. Jadi visa itu nggak jamin gaji kalian di sini. Yang jamin itu skill sama bahasa kalian ya. Sama pintar-pintar nyari perusahaan. Gitu. Cuma kalau kalian pakai visa Indian ya benefitnya nanti bisa bawa keluarga. Menurutku cuma itu aja sih. Kalau mengajukan pinjaman ke bank itu lebih mudah. Itu aja sih kalau menurutku. Nggak ada jaminan digaji. Gitu ya. Lanjut. Menurut saya dari sekian banyak konten kreator perjepangan baru ada yang benar-benar menyampaikan informasi, wawasan dan saran yang dapat dipahami dengan mudah untuk dipahami para calon PMI ke Jepang. Terima kasih untuk videonya dan sukses selalu. Dipuji sombong amat. Dipuji nih berarti ya. Iya, Pak. Kepala langsung besar. Wow. Dipuji tidak terbang, tidak tumbang. Kata siapa itu? Ya sebelumnya ya arigatou gozaimasu atas apresiasinya ya. Gitu ya, pokoknya dukung terus aja kontennya. Kenapa kamu bahas kayak gini ya dan ngomong apa adanya kayak gini ya, karena ya kan di sini juga sebagai freelance penerjemah di antara pemagang juga ya.
Nah dari situ tuh kenalan ke pemagang yang kerja di job ini tuh banyak banget. Sombong Terus amat. pemagang yang dapat bukan dapat sih, kena kasus ini juga banyak gitu loh yang lapor. Pastinya bukan lapor sih, kayak curhat ke aku gitu loh. Nah dari situ tuh kayak magang itu ada sisi gelapnya loh. Ternyata nggak sedikit, banyak gitu loh. Dan para konten-konten kreator itu nggak berani up seperti ini gitu loh. Makanya ini untuk antisipasi teman-teman yang mau kerja ke Jepang itu sebagai pemagang, biar nggak salah langkah, biar nggak kemakan omongan LPK. Omongan LPK dimakan mentah-mentah, percaya aja kayak gitu. Makanya harus ada edukasi tentang fakta yang ada di Jepang kayak gitu. Lebih ke situ ya aku pengen sebenarnya. Gitu sih ya, semoga bermanfaat, jangan disalahartikan gitu ya. Meskipun nanti aku rasanya bakal banyak musuh sih. Maksudnya LPK itu sih. Nggak apa. Gak apa ya bang? Nggak apa-apa. Yang penting ngomong Nanti kalau kebenaran. ada musuhnya gimana bang? Nggak apa-apa. Para LPK di Konoha memusuhi abang gimana? Nggak apa-apa. Aman ya bang? Nggak, kalau diajak jadi temenan pun benefitnya apa? Aku nggak mau terafiliasi dengan mereka juga. Gitu. Aku cuma pengen ngomong apa adanya sih. Yang penting rekanku sesama Indonesia di sini nggak salah langkah gitu loh waktu di Indonesianya. Jadi waktu di sini nggak dapat perusahaan yang toksik lah. Pokoknya ya ada garisnya gitu, ada garis batasnya. Kalau kamu milih ini nanti kemungkinan besar kamu nafasnya kurang bagus di sini. Kalau kamu nggak ngeliat di garis ini nanti bisa dapet yang lebih bagus. Kayak gitu, lebih ke situ ya sebenarnya, edukasi pokoknya sih. Intinya itu ya. Masih ada? Masih bang. Lanjut. Bang, kalau magangnya selain Genba, sama aja apa better dari Genba? Selain Gemba lebih better menurutku. Kenapa bang? Kenapa? Gimana ya? Ya soalnya kasus kekerasan tertinggi itu ya di Gemba, di Gemba gitu loh. Iya. Mau nggak mau, ya meskipun nanti pasti ada yang komen, enggak di perusahaan kurangnya baik-baik gitu-gini. Ya itu di perusahaan alhamdulillah dapat perusahaan bagus. Tapi saudara kalian yang di sini yang nggak beruntung seperti kamu lebih banyak daripada yang seberuntung kamu di sini gitu loh. Makanya menurutku ya mungkin karena emang udah tabiat ya atau watak atau karakter orang yang kerja di Gemba itu emang orangnya keras gitu. Ya ringan tangan gitu ya. Kita di sini tujuannya kerja kok, bukan untuk dibully ya. Gitu. Kalau misal pengen dapat lebih baik ya hindari Gemba sih. Iya. Ya meskipun nggak semuanya, nggak menyamaratakan, tapi rata-rata mayoritas sih sebenarnya. Mayoritas di Gemba kurang bagus, mending hindari aja. Dan minusnya lagi kalau kalian kerja di Gemba, ya di Jepang kan ada 4 musim kan. Yang musim beratnya kan 2 musim, musim panas sama musim dingin. Kalau panas kepanasan, dingin kedinginan. Iyalah, ya ngapain kalau ada pilihan kerjaan yang di dalam ruangan, ya ambil aja yang kerjaan dalam ruangan lah. Iya. Gitu. Ngapain sah-sah kayak gitu ya. Ya pokoknya di luar Gemba lebih better. Ini terlepas dari segi gaji ya. Iya. Gitu. Pokoknya di selain Gemba lebih better. Gitu ya. Oke. Yang saya takutkan bang, misal bahasanya pas sudah sampai Jepang lupa, gimana bang? Apakah aman? Aman gak bang? Nggak aman ya? Di Jepang lupa bahasa Jepang. Nggak aman. Bener-bener. Bakal jadi samsak kamu di sini nanti. Nggak bisa seperti nggak bisa. Kok bisa bahasa lupa? Berarti kamu belajarnya baru level dasar banget gitu loh. Kalau bisa sampai lupa gitu, nggak bisa. Kalau misal yang bikin pertanyaan itu belum sampai di Jepang, belajar banyak-banyak gitu loh. Janganlah di Jepang itu bahasa itu penting. Gimana kalau kalian nggak bahasa, gimana bisa mau komunikasi dengan rekan kerja gitu loh. Pokoknya bahasa itu nomor 1 kalau menurutku. Nomor 2 baru mental gitu. Pokoknya kalau kamu sudah belajar banyak sampai level yang agak tinggi, nggak bakal lupa kok. Gitu. Kalau sampai lupa ya berarti baru belajar level dasar aja. Jangan gegabah ke Jepang ya. Iya. Itu pokoknya harus belajar banyak bahasa sebelum ke Jepang. Itu demi kalian juga. Gitu. Tuh, lanjut. Wah, dapat pointer lagi. Makasih bang, banyak-banyakin pro dan kontranya jenis kerjaan di Jepang bang. Iya. Ya sih, emang tujuan kontenku emang edukasi mengenai kerja Jepang juga ya. Ya meskipun nanti ada sampingan-sampingan kayak untuk hiburan-hiburan gitu, ya pokoknya selama aku masih di Jepang ya bakal menyuarakan seperti itu sih. Selama masih mendengar ada kasus-kasus yang kurang mengenakan di tempat kerja gitu, bakal up video seperti itu buat edukasi sama teman-teman yang masih di Indonesia ataupun yang sudah sini.
biar tahu mitigasi resiko misal dapat kejadian kurang mengenakan harus gimana. Terus kalau misalnya yang masih proses di Indonesia biar nggak salah langkah harus gimana. Pokoknya masih bakal terus menyuarakan seperti itu meskipun dimusuhi banyak orang. Nggak apa-apa. Gitu, aman. Masih ada nggak? Udah, Pai. Udah Udah. selesai. Udah. Oh, ya. Next time aja, Pai. Next time. Lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dengan gimana proses ke Jepang atau gimana keadaan di Jepang, tulis aja di komentar nanti tak jawab lewat video seperti ini aja ya, biar lebih jelas daripada tak balas lewat komentar. Jadi kalau lewat video mungkin lebih jelas. Gitu ya. Ya, pokoknya jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Komennya yang nyambung yang penting ya, gitu. Jangan aneh. Jadi kesimpulannya, di Osaka itu terkenal kan takoyaki kan. Kalau kalian pengen beli takoyaki nggak kena pala, jangan beli di Namba. Itu kesimpulan macam apa, Bang? Gitu ya. Abang, kesimpulan macam apa itu? Mite kurete, arigatou gozaimasu.